Selamat datang di acara Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021. Senang sekali saya Hana Astaranti kembali menyapa teman-teman yang sudah berkumpul di manapun Anda berada. Walaupun kita hanya bertemu secara virtual, tapi nggak masalah. Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Nah, sebagai informasi, rangkaian acara hari ini kami siarkan live di Kuningan City Mall dan seluruh kru dan tenan yang ada di lokasi semua sudah menjalankan swab test dan hasilnya sudah menunjukkan bahwa hasilnya negatif. Jadi protokol kesehatan sangat kami berlakukan dengan ketat di lokasi. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti punya kesempatan untuk berkunjung langsung ke lokasi kami di Kuningan City, silakan datang. Tapi kami mohon maaf kalau kami harus menerapkan protokol kesehatan supaya kita semua merasa aman, sehat dan nyaman ya teman-teman. Nah, kegiatan ini, kegiatan Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021 merupakan platform yang menampilkan beragam inisiatif dan gagasan yang mencerminkan prinsip serta praktik produksi dan konsumsi berkelanjutan di Indonesia. Dan tentunya kegiatan ini terselenggara oleh karena dukungan sponsor yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil atau disingkat sebagai RSPO, di mana sepanjang acara dari tanggal 20 sampai 24 April 2021 akan sering sekali disebutkan. Nah, teman-teman tadi saya sempat mention kalau lokasi kami yang sekarang ini kegiatan tanggal 20 sampai 24 April itu berada di Kuningan City Mall. Tepatnya ada di ground floor, lokasinya itu bernama X Urban Garage. Jadi teman-teman bisa datang langsung untuk bisa mengunjungi tenan yang ada. Tentunya tenan-tenan di sini semua melakukan prinsip ramah lingkungan gitu ya. Jadi ada banyak sekali yang dijual baik jasa, makanan, minuman untuk berbuka, terus ada juga produk rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi no worries, nggak masalah untuk teman-teman yang mungkin belum bisa hadir langsung ke lokasi, silakan sering-sering cek di www.beliambaik.org karena ada banyak sekali aktivasi yang bisa dilakukan di situ. Ada games, ada talk show, ada music performances, ada banyak informasi yang bisa dipetik gitu ya. Silakan sering-sering coba dicek-cek karena secara periodik akan berganti atau bertambah materi-materi yang akan disampaikan di situ. Nah, tadi saya sempat mention juga soal games. Jadi games itu identik dengan hadiah ya, dengan giveaway. Nah, di acara ini kami juga banyak membagikan hadiah-hadiah nih. Salah satunya adalah dengan cara mendokumentasikan acara. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kesempatan untuk hadir offline atau misalkan yang belum bisa hadir offline, jadi mau hadir secara virtual di www.beliambaik.org, itu silakan dokumentasikan kegiatannya, lalu diupload ke Instagram masing-masing. Sekarang pasti udah pada punya Instagram kan? Silakan diupload ke Instagram dan jangan lupa tag @wwf_id. Itu adalah akun officialnya WWF Indonesia dan pakai hashtag ayo beli yang baik gitu. Jangan lupa ya di post lalu tag @wwf_id dan juga pakai hashtag ayo beli yang baik. Nanti pemenang yang beruntung akan mendapatkan merchandise yang menarik sekali dari Beli yang Baik WWF Indonesia. Nah, sebelum kita mulai acara, ada beberapa tata tertib yang harus kita sepakati bersama nih teman-teman. Yang pertama adalah mohon mengganti display name pada Zoom dengan nama lengkap gitu ya. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom di sore hari ini,
silakan mengganti dengan nama lengkap supaya nantinya kalau misalkan ada pertanyaan dapat kita bacakan, dapat kami bacakan maksudnya, dan bisa diketahui pertanyaannya untuk siapa dan pertanyaannya dari siapa. Lalu yang kedua, selama kegiatan berlangsung mohon untuk menonaktifkan mikrofon dan juga kamera supaya diskusi kita dapat terfokus pada narasumber dan moderator yang akan membawakan materi. Lalu yang terakhir, kalau ada pertanyaan itu sangat terbuka sekali, silakan disampaikan, silakan ditujukan melalui kolom chatbox melalui kolom Q&A yang ada di Zoom. Nah, kolom Q&A itu ada di bagian bawah, bentuknya seperti bubble gitu ya. Jadi nanti tolong tuliskan pertanyaannya dan disampaikan pertanyaan ini dari siapa, supaya nantinya kami bisa mengetahui ini pertanyaannya untuk siapa dan dari siapa. Kurang lebih seperti itu tata tertib yang harus ditaati selama kegiatan. Nah, selanjutnya pasti teman-teman di sini sudah nggak sabar ya, ingin segera masuk gitu ya ke materi yang akan dibawakan di sore hari ini. Jadi talk show di sore hari ini mengenai pesona hutan Indonesia, Sagu Sapapua dan ekowisata Bentara. Dan saya akan menyerahkan floor yang akan dipandu langsung oleh rekan saya yaitu Christian Natali atau Kakak Tian gitu ya akrabnya, yang akan berdiskusi secara langsung dengan Ibu Nuni Maharani Maulana selaku Group Head Corporate Communications dari ANJ Group. Kepada Kakak Christian, silakan melanjutkan diskusinya. Hai, thank you Kak Hana. Kembali lagi di sini sama Tian. Saya akan menemani ngabuburit kalian semua di sesi terakhir sepertinya di acara hari Jumat ini. Di hari keempat, masih di hari Sustainable Consumption Production Expo Beli Yang Baik bersama WWF Indonesia. Kalau kemarin ada yang nonton saya di sesi kita ngobrolin apa yo, masih ada yang ingat nggak? Pastinya masih tentang pesona hutan. Karena saya dari Hutan Itu Indonesia, jadi sesi kali ini juga akan membicarakan soal pesona hutan Indonesia. Seperti tadi kata Kak Hana udah menyampaikan, dan mungkin posternya sudah kawan-kawan lihat kan. Dan terima kasih udah hadir di sini. Kita akan ngobrolin soal produk hasil hutan di Indonesia. Nah, hasil hutan di Indonesia. Ngomongin hasil hutan itu nggak cuma produk ternyata, ada jasa juga, jasa pemanfaatan lingkungan atau dalam hal ini kita akan bahas tentang ekowisatanya. Nah, seperti apa? Kita udah kedatangan tamu nih di studio. Kita sudah kehadiran Ibu Nunik Maharani selaku Group Head Sustainability and Corporate Communication dari ANJ Group. Halo Bu Nunik. Halo. Selamat sore. Apa kabar Bu? Baik, terima kasih. Sehat-sehat ya Bu ya. Salam sehat selalu juga buat kawan-kawan semua yang di sini. Kayaknya karena ini online ya Bu ya. Jadi kayaknya dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Makanya nanti bisa chatroom diaktifkan ya. Kalau nggak ada chatroom mungkin bisa ngobrol di Q&A. Dan pastinya seperti biasa setiap sesi kita nanti akan ada sesi tanya jawab. Selain nanti paparan dari Ibu Nunik sendiri, kita akan ngobrolin soal sagu ya Bu ya. Betul. Sagu dan juga ada ekowisata di Belitung. Di Belitung namanya Bentara. Ya. Kita akan ngobrol lebih lanjut karena saya juga belum pernah ke sana, tapi saya sudah pernah makan sagunya gitu. Namanya Sagu Sapapua ya Bu ya. Betul. Betul. Nanti akan diceritakan lebih lanjut oleh Ibu Nunik. Sebelum ke Ibu Nunik, saya ingatkan lagi buat kawan-kawan semuanya untuk bisa bertanya di kolom Q&A dan juga ada kuis pastinya. Kuis bagi para penanya. Oh ya, maksud saya hadiah bagi para penanya terbaik yang nanti akan kita lihat dan kawan-kawan bisa isi di Q&A. Dan juga seperti harapan-harapan dan kemarin saya sudah sampaikan bahwasanya mari kita sebarluaskan kampanye Beli Yang Baik supaya makin banyak konsumen-konsumen yang baik dan bijak seperti yang dikampanyekan dalam acara ini. Sebarluaskanlah materi, inspirasi, hal-hal yang kawan-kawan dapatkan di sini minimal lewat media sosial atau di circle lingkungan sekitar kalian. Gunakan hashtag Ayo Beli Yang Baik, mention WWF ID, dan dalam hal ini juga ada ANJ, ada Hutan Itu ID, dan kami akan membahas dan punya hashtag juga namanya hashtag Pesona Hutan. Bisa ngobrol dan membagikan isu-isu terkait hasil hutan di sana. Mari kita lanjut lagi ke Ibu Nunik. Bu Nunik, gimana? Ada presentasi Bu ya yang ya, akan betul. dibawakan saat ini sambil dipersiapkan oleh panitia. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu ya tentang ANJ.
Ini bisa jadi tebak-tebakan Bu, apa singkatan dari ANJ ya? Mungkin itu dulu Bu, bisa cerita. Oke. ANJ itu singkatan dari Austindo Nusantara Jaya. Austindo Nusantara Jaya, oke. Ya, jadi perusahaan kami adalah perusahaan terbuka, jadi terdaftar di Indonesia Stock Exchange, bergerak di bidang pangan berbasis agribisnis. Saat ini core-nya adalah kelapa sawit, tapi kami juga mengembangkan sagu di Papua Barat. Kemudian juga ada budidaya edamame di Jember, dan kami juga mengoperasikan pembangkit listrik tenaga biogas di Belitung. Itu terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit kami yang di Belitung. Oke. Ya. Tapi dalam hal ini kita akan coba lebih bahas ke sagu dan juga ekowisata Bentara itu ya Bu ya? Iya. Siap. Sudah siap panitia? Teman-temannya bisa langsung ditampilkan. Ibu Nunik Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Sekitar 15 menit mungkin ya kita lihat. Ya, terima kasih Kak Tian, dan selamat sore kepada para peserta yang juga join secara daring. Senang sekali dalam kesempatan acara Pesona Hutan Indonesia, saya mewakili ANJ akan memperkenalkan tentang apa yang kami kembangkan di Papua Barat dan juga di Belitung. Bisa dibantu? Selanjutnya, Ya, oke. Ini akan saya ulangi lagi. Jadi perusahaan kami adalah perusahaan pangan berbasis agribisnis berkelas dunia yang meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan alam. Silakan, next. Ini untuk memberikan gambaran saja. Jadi ada 2 operasi kami di Sumatera Utara, itu di perkebunan kelapa sawit. Kemudian ada yang sedang dikembangkan di Sumatera Selatan, kemudian ada di Kalimantan Barat, ya, di Ketapang, ada di Belitung, kemudian di Papua Barat. Untuk edamame itu ada di Jember, kemudian untuk biogas ada di Belitung. Ya, silakan, next. Ini kita, ya, visi kami seperti yang saya sampaikan itu adalah perusahaan yang meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan alam. Misi kami ini bisa dilihat ya, lagi-lagi benang merahnya itu adalah selalu manusia dan alam. Demikian juga nilai-nilai perusahaan. Ya, jadi ada integrity, kemudian respect for people and environment, dan continuous improvement. Selanjutnya, ya, ini tema pokok acara hari ini, yaitu memperkenalkan sagu yang merupakan pangan asli Indonesia. Saya ingin menayangkan video singkat tentang operasi kami. Tentang sagu yang diproduksi ANJ. Mari kita tonton. Sagu itu sebagai sumber karbohidrat asli Indonesia yang sangat baik, tapi selama ini masih terlantar, jadi belum dikembangkan secara sistematik. Karbohidrat yang dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagian besar, ya selain beras, itu masih diimpor. Di lain pihak, ada sagu di Papua, ada sekitar 5 juta hektar dari hutan sagu. Kelebihan dari sagu juga itu produk organik asli Indonesia dan kita bisa kembangkan. Kita semua tahu sagu untuk dipakai untuk papeda, jadi makanan tradisional disenangi oleh masyarakat setempat, tetapi belum tentu untuk masyarakat yang luas, apalagi anak-anak muda ya. Karena itu pentingnya
peran untuk kita mendapat bantuan dari chef-chef yang tahu bagaimana caranya untuk mengelola produk komoditas seperti sagu dipakai untuk barang-barang yang sedang ngetren. Ibu lagi ngabuburit ini tadi ngelihat makanan-makanan, mungkin ada yang sambil bikin makanan buat berbuka nanti. Semoga terinspirasi dan ada bahan baku sagu di dapurnya masing-masing yang merupakan pangan lokal kita, hasil hutan lestari. Iya. Tadi yang menjadi presenter di dalam video singkat itu adalah komisaris dan shareholders dari ANJ, Pak George Tahia. Tapi justru karena ada komitmen yang tinggi dari shareholder kami, sampai hari ini kami masih bisa berupaya mengembangkan industri sagu modern. Karena kalau cerita sedikit ya kembali tentang lagi ke presentasi ya. Kembali lagi ke presentasi. Lagi. Lanjut. Ya. Okay. Oh, ini produknya Bu ya? Iya. Jadi ini produknya ada 2 produk tepung sagu ya. Ada yang B2B dengan nama Pati Alam, kemudian yang retail itu Sapapua. Oke. Nah, kalau cerita tentang sagu itu sebetulnya sagu itu sebuah ironi gitu. Jadi sagu itu pernah ada masa jaya ya di Indonesia. Jadi bukan hanya konsumsi oleh masyarakat di Indonesia Timur, tetapi juga di bagian-bagian lain di Indonesia. Nah, for some reason ya terutama juga karena ada program beras. Kalau di Papua itu ada program Laskin. Nah, itulah yang mengubah kelasnya sagu. Jadi sagu itu jadi turun kelas gitu. Oh, berasnisasi. Nah, ini yang dilakukan oleh ANJ. Bagaimana kita bisa memuliakan kembali harkatnya sagu. Kalau hanya memperkenalkan tepungnya saja, itu mungkin orang tidak akan tertarik karena sudah terlalu terigu minded. Iya. Ya, nah, bahkan jangan-jangan mungkin ada orang yang bilang, oh ada tepung nama mereknya sagu. Mungkin nggak tahu gitu. Iya, masih ada gap informasi ya. Kalau orang bilang sagu, padahal sebenarnya itu adalah tapioka, jadi tepung dari singkong ya. Nah, kalau sagunya ANJ itu memang sagu yang dipanen dan diolah dari tanaman sagu yang tumbuh secara alami di hutan di Papua Barat. Oke. Jadi Bueno Nasio ini apa Bu? Restoran kah? Bueno Nasio ini adalah restoran yang didirikan oleh ANJ dalam upaya untuk bisa memperkenalkan sagu secara langsung kepada masyarakat. Ya, jadi ada tim pengembangan pangan. Ini juga ada di sini. Ada Bu Nelda dan tim yang terus-menerus berinovasi. Sebenarnya sagu ini bisa dibuat produk-produk makanan yang lebih yang kekinian gitu, yang orang juga bisa diketahui. Betul, ya. Jadi sudah ada contohnya ya. Kalau kita lihat gambar kan ada soto mie gitu ya. Nah, itu mie-nya itu terbuat dari sagu. Kemudian risolnya juga tepungnya menggunakan tepung sagu. Ada beberapa yang memang harus dicampur karena karakteristik sagu kalau dipakai total 100% itu juga tidak berhasil gitu ya. Jadi tapi apapun campurannya, sagu itu tetap yang jadi hero-nya gitu. Dan komposisi utamanya sagu, sementara tepung-tepung yang lain yang digunakan itu harus non terigu, jadi harus gluten free juga. Oke, gluten free itu menarik sekali. Nah, oke Bu, jangan kelamaan di sini nanti ada killer Bu. Ya, ini juga menu-menu berbagai menu lain ya. Oh, sorry. Oke, terus Bu? Ya, ini
Iya memang sih, inovasi memang bikin ngiler sebenarnya ini menu-menunya ya. Tapi menarik sekali Bu. Ya ada cheese stick, Mungkin kemudian pertanyaan utamanya ini bisa dibeli dan dibuat ya Bu ya. Kalau dibeli mungkin ada di Bueno Nasio itu. dibeli ada di Bueno Nasio. Oke. Kami juga udah masuk GoFood. Di GoFood itu hanya ada Instan makanan ya. ya Oke. hanya ada makanan-makanan tertentu. Ya. Tapi sebenarnya yang ingin kami dorong juga supaya masyarakat mau mencoba untuk mengolah sagu. Ada Instagram yang kami buat khusus ya @sagu.sapapua. Di situ banyak sekali resep-resep makanan yang menggunakan pati sagu. Oke. Kemarin sempat di-share juga di akun Hutan itu ID. Iya. Wah, ini apa lagi Bu? Nah Ada buku. ini juga jadi upaya kami untuk mempopulerkan sagu itu bukan hanya melalui makanan Produknya, lewat ya, Bueno Nasio, tapi kami juga bekerja sama dengan Kompas membuat buku Sagu Papua untuk Dunia. Jadi menarik sekali. ini karena sangat minim literatur tentang sagu yang populer yang bisa yang bisa dipahami oleh masyarakat. Ya, ya. Saya jadi teringat sesi kemarin kita salah satu kata kunci yang didapat knowledge is power. Jadi knowledge produk yang baik itu kekuatan kita untuk mengetahui dan juga mengkonsumsi produk yang baik. Jadi Betul. buku tadi judulnya apa Bu? Sagu Papua untuk Dunia. Sagu Papua untuk Dunia masih Iya. bisa harusnya Bu ya, bisa dibeli dan di. Ada di cari ya? Gramedia, ada di Bueno Nasio juga ada. Oh, oke. Iya. Oke. Nah ini kan kalau kita bicara membeli yang baik gitu ya, sebenarnya kan terkait dengan traceability juga ya. Ya. Gitu ya. Jadi dari mana sih sagu itu berasal? Nah sagu yang kami produksi itu berasal dari hutan alami di Sorong Selatan, Papua Barat. Ini sagu ini diolah di pabrik yang modern yang sangat memperhatikan hygiene ya. Dan sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk pasar domestik tapi juga pasar ekspor. Oke. Jadi kami sudah beberapa kali melakukan pengiriman sagu ke Jepang. Ya. Ya. Oke, mungkin saya skip tadi yang saya masuk ke responsible development. Jadi ANJ ini punya cara unik ya dalam mengatasi isu-isu yang dihadapi, ya, baik itu terkait sosial maupun lingkungan. Ini prinsip yang kami kembangkan itu namanya responsible development atau pengembangan bertanggung jawab. Jadi program responsible development ini diterjemahkan menjadi berbagai proyek yang mendorong karyawan itu keluar dari zona nyaman. Jadi saya beri contoh misalnya yang terkait dengan sagu gitu ya. Bagaimana sagu yang ada di depan mata masyarakat lokal bisa diolah, dimanfaatkan dan masyarakat bisa juga membuat produk-produk yang kekinian gitu. Nah, disinilah peran tim di ANJ untuk bisa mengidentifikasi siapa sih championnya gitu ya. Ini ada namanya proyek responsible development yang kita beri nama Warung Mama. Duh, ini kecepatan Warung ya. Mama. Oh ini sepertinya Ya, ini terlalu jadi inisiatif. Oke, Warung Mama. Waduh. ya, jadi Mama warung Papua. ya, proyek ini bertujuan untuk melatih para mama membuat berbagai produk makanan berbahan sagu. Konsumennya itu saat ini adalah para karyawan, gitu ya. Jadi selain mengolah sagu, mereka juga diajari untuk mengelola keuangan dari pendapatan yang dihasilkan. Oke. Nah, para mama yang diidentifikasi sebagai champion ini pernah kami kirim berlatih di Seniman Pangan. Di Jakarta ini. Ya, kalau nggak familiar dengan Seniman Pangan itu Javara ya, ownernya Javara, Ibu Helianti. Jadi mereka berlatih bagaimana menggunakan
bahan-bahan yang ada di sekitar mereka selain sagu yang jadi hero-nya, itu misalnya membuat nugget ikan. Jadi dari sagu, Papua kaya akan hasil laut kan, ikan, kemudian ditambah daun kelor gitu ya. Jadi mereka juga belajar nutrisi sebenarnya. Nah kemudian ketika mereka kembali, mereka harus menularkan ilmu yang mereka dapat itu kepada lingkungan sekitar mereka ya, warga lokal lain. Nah, proyek ini sudah meluas. Jadi di Papua itu ada 2 perusahaan kelapa sawit dan kemudian 1 perusahaan sagu. Nah, yang di sagu udah berhasil, ini diperlebar lagi untuk ke perusahaan kelapa sawit. Eventually kita ingin bahwa masyarakat sekitar tidak hanya memanfaatkan sagu, tetapi juga bisa masuk ke dalam supply chain. Jadi kalau mereka sudah bisa mengembangkan menu-menu gitu ya, tentu mereka akan bisa ya sebagai contoh catering gitu ya, catering untuk karyawan. Bukan tidak mungkin ini nanti juga akan di-serve oleh mama-mama atau masyarakat lokal. Nah ini sekedar memberi gambaran aja, waktu itu ada visit dari Chef Patty Elliott dari Inggris ya. Sangat senang sekali bisa berbagi informasi atau berdiskusi dengan para mama. Wow. Ya. Ya kembali lagi tadi Bu, inovasi itu sangat diperlukan. Mungkin kita mau berhenti di sini untuk tanya jawab atau karena sudah bisa ke yang jasa ya Bu ya, wisata Bentara. Paling saya mau menggali satu terkait harapannya kan memang semakin banyak perusahaan atau industri dalam hal ini pangan bisa transisi dari praktek monokultur ke diversifikasi tanaman dan juga intensifikasi daripada ekstensifikasi karena mungkin akan mengganggu alih fungsi hutan gitu. Bagaimana NJ menjawab tantangan ini? Iya. Kalau menurut saya sebenarnya kalau perubahan dari monokultur ke diversifikasi itu tantangannya sebenarnya dari konsumennya sendiri gitu. Sudah siapkah kita untuk beralih dari beras misalnya? Sebenarnya kan pemerintah sendiri juga sudah mendorong ya, ada ubi, sorghum dan sebagainya. Bahkan sagu itu sudah masuk di dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, sebagai bahan pangan yang strategis gitu. Tapi kalau kita lihat kan program food estate-nya tetap aja beras. Gitu. Jadi seberapa intensif upaya untuk diversifikasi, kalau konsumennya sendiri juga tidak siap, itu tidak akan menciptakan demand gitu. Akhirnya kembali lagi ke produk yang sama. Oke. Kalau tadi terkait proses produksi sagu di ANJ Papua atau Anjap ya Bu ya, sama perusahaannya itu untuk memastikan rantai pasok dan juga kesejahteraan petani, kebun atau masyarakat lokal, selain yang tadi udah disebutkan, mungkin ada lagi Bu? Semoga bisa menjadi inspirasi dan juga jawaban dari tantangan industri lain. Iya. Ya kita tidak bisa memungkiri ya bahwa masa depan manusia, masa depan anak cucu kita itu tergantung dari daya dukung lingkungan dan keberlanjutan. Hutan kita. Iya, jadi di ANJ sendiri kami punya kebijakan keberlanjutan. Tadi responsible development. Ya, prinsipnya responsible development, tapi kebijakan keberlanjutan itu sendiri ada 3 elemen yang saling terkait. Itu pasti Kak Dian juga udah familiar ya, prosperity, planet, dan people. Jadi menyeimbangkan 3 elemen itu. Ya, tadi kalau disebutkan bagaimana manfaatnya terhadap masyarakat, rantai pasok itu ada di elemen people. Ya, tapi sesuai dengan prinsip responsible development, kami selalu mengatakan bahwa bisnis itu harus profitable, karena kalau dia tidak profitable tidak mungkin bisa memenuhi upaya-upaya yang lain. Yeah. Gitu. Financial sustainability itu juga penting ya. Tadi kalau nggak salah di video juga ada
informasi bahwasanya ada 5 juta hektar hutan sagu alam itu yang sebenarnya menjadi komoditas dieksplorasi tapi tetap dalam concern sustainability itu sendiri. Betul. Ya. Tantangan yang selama ini dihadapi Anjab apa sih karena kan nggak banyak ya industri sagu gitu ya, Iya. apalagi alam tanah. Betul. Ya saya bisa bilang mungkin satu-satunya sekarang yang dari hutan sagu alami diolah, diproses dengan skala industri modern gitu mungkin hanya ANJ ya. Ada di Riau itu budidaya. Nah, kalau tantangan apa yang dihadapi, tantangannya sebenarnya dari hulu sampai ke hilir. Di hulunya itu tentu kita tahu kalau beroperasi di daerah Papua punya challenge sendiri ya dari sisi logistik, infrastruktur, kemudian juga dari penggunaan energi. Karena itu sebetulnya pung yang kita jual itu adalah masih harga subsidi gitu. Kalau menjual dengan harga dengan harga produksi, apalagi kemudian mengambil keuntungan dari situ, sudah pasti itu masyarakat juga tidak akan tertarik untuk membeli atau mencoba. Nah, di hilirnya ini tadi saya katakan bahwa demand-nya belum cukup gitu. Oke. Mungkin saya stop dulu di situ, nanti kita ambil dari Q&A karena kita masih ada satu sesi lagi terkait ekowisatanya. Nah, ini habis makan virtual, makan imajinasi, kita jalan-jalan. Bu Nunik boleh cerita tentang yang ekowisata di Belitung ya Bu ya? Iya. Dan ini Belitung juga lagi banyak dibahas karena baru saja masuk entah nominasi atau sudah final Bu ya, UNESCO itu ya. Geopark Geopark ya, gitu dia ya. terbaik ya Jadi, di ya ini mewakili di hutan Asia. yang kita perlu jaga bareng-bareng. Belitung Integrated Alternative Tourism. Boleh diceritakan Bu? Oke, mungkin sebelum saya ceritakan kita Ada nonton video video ya? lagi ya. Oke. Kita tonton dulu.
kita jalan-jalan virtual sedikit tadi ya, dan mudah-mudahan menginspirasi dan bisa menggugah jiwa traveling kita, Jiwa petualangan. petualangan kita. Tapi udah masih dibuka juga Bu, terbatas mungkin kalau ada yang mau ke sana. Ya saat ini sih vakum ya. Oh Untuk tidak, sementara. lagi Iya. tutup. Iya, Oh, oke. iya. Ya. Ya, Boleh jadi cerita, Bu? ya, yang ingin saya ceritakan adalah kalau tadi kita melihat fasilitas ALC atau Austindo Learning Center itu adalah fasilitas yang dibangun oleh perusahaan tahun 2013. Sebenarnya tujuannya untuk menjadi tempat karyawan ANJ di seluruh grup, karena kan tadi saya sudah ceritakan ya operasinya tersebar dari Sumatera sampai Papua. Ya. Nah, tapi lama-kelamaan kan ya tempat itu kan tidak digunakan 365 hari dalam satu tahun. Jadi ada waktu-waktu di mana tempat itu memang terisi penuh, ada waktu-waktu di mana itu idle. Gitu. Oke. Fasilitasnya sangat-sangat bagus, setara dengan akomodasi atau hotel bintang 3, sangat-sangat rawat. Tapi kan itu jadi cost center akhirnya. Nah, kemudian perusahaan memikirkan bagaimana kalau ini juga bisa menghasilkan revenue. Nah, ketika membicarakan project responsible development, salah satunya adalah ya bagaimana memanfaatkan itu dengan menggabungkan potensi-potensi lain. Nah, di saat yang bersamaan masih banyak persepsi yang salah atau ada gap informasi tentang sustainable palm oil plantation gitu. Jadi kita melihat bahwa perusahaan kami ini bisa menjadi contoh yang baik kalau orang ingin melihat sebenarnya perkebunan kelapa sawit yang dikelola secara responsible itu yang seperti apa. Nah, di Belitung operasi kami itu kan ya ada yang pertama-tama sudah sertifikasi RSPO. Kemudian bahkan kalau tadi kita lihat green proper ya, tahun lalu itu sudah gold proper. Jadi dan gold proper itu adalah pertama kali diraih oleh perkebunan kelapa sawit. Jadi kami bangga dengan achievement itu, dan ini adalah kerja keras dari seluruh tim. Ini adalah kesempatan yang baik untuk memadukan bahwa Belitung sebagai destinasi wisata tadi ya sampai masuk geopark gitu ya. Tapi kemudian juga Belitung punya perkebunan kelapa sawit yang dikelola secara berkelanjutan. Dan ada area konservasi yang juga bisa dinikmati, dan kemudian juga ada edukasi tentang biogas. Jadi komplit sebenarnya. Nah, ini Bintara menawarkan wisata alternatif. Ya, mau dibilang edukasi bisa, mau dibilang ekoturism. Sebenarnya kalau melihat kaidah-kaidah ekoturism sebenarnya seperti apa, itu kami dalam proses menuju ke sana. Ya. Ya, ini tadi gambar-gambarnya sudah kita lihat ya. Jadi sejak diinisiasi di 2018 sampai akhir 2019. Sebelum pandemi kali Bu ya? Ya, sebelum pandemi itu udah ada 1.300 pengunjung. Jadi pengunjung itu dari mana saja, yang waktu tahap awal inisiasi kami mengundang para pelajar di daerah sekitar operasi ya. Tapi ada juga yang datang dari luar kota atas keinginan sendiri, karena mereka juga ingin ya palm oil kan waktu itu lagi menjadi sorotan ya, jadi banyak yang ingin belajar. Tapi kemudian juga ada institusi seperti Beplu misalnya, mereka ingin mengirimkan diplomat muda ya supaya belajar, tahu tentang praktek-praktek terbaik dari perkebunan kelapa sawit, sehingga ketika menghadapi pertanyaan atau serangan dari negara lain, mereka juga sudah punya gambaran tentang kelapa sawit itu sendiri. Oke. Ada Tarsius itu ya Bu ya, primata terkecil.
Ada di sana berarti ya Bu ya? Betul, itu di area konservasi. Area konservasi di Belitung itu sekitar 1.500 hektar. Sementara untuk makam baloknya sendiri itu sekitar 40 hektar. Ya, jadi Nama desanya Balok ya Bu ya? ya, Desa Balok di Belitung Timur. Oke. Ya, Saya jadi- langsung konotasinya kue soalnya Bu. Kue balok ya, yang lagi Desa ngetren ya. Balok di Belitung. Itu bisa disagu juga tuh, udah bikin di Oh, gitu. Papua. Oh, iya. Ya Bu Neda bener ya, kue balok. Siap Bu. Nah, di area konservasi itu ditemukan makam balok. Jadi rupanya Belitung itu juga punya kerajaan. Ya, kerajaan Oh. Balok itu kerajaan pertama di Oh, nama Belitung. kerajaannya Balok. Iya. Raja Balok. Gitu. Jadi ada makam yang juga Heritage berarti ada sisi kebudayaan. betul. Ya. Ya. Tahun 2019 dari Pusat Arkeologi Nasional pernah datang juga ke tempat kami dan di situ ditemukan batu bata merah yang diperkirakan itu sudah ada di abad 15. Jadi Oke. ya Wow, menarik sekali dan syukurnya dikonservasi ya. betul. Dan seiring dengan yang kita kampanyekan selama ini juga Bu, hutan itu kebudayaan dan memang benar ya, di dalam hutan atau sekitarnya itu ternyata memang ada kebudayaan, kultur-kultur Ya. nenek moyang dulu. Iya. Apalagi nih Bu? Nah, ini saya ingin cerita lagi tentang bagaimana kami menumbuhkan kecintaan terhadap hutan ya di ANJ. Jadi salah satu proyek yang lain lagi, tadi kita bicara Warung Mama, kemudian bicara Bentara. Nah, ada lagi proyek responsible development yang lain, yaitu disebut Pendaki, Peduli Keanekaragaman Hayati. Jadi ini adalah tentang tujuannya sebenarnya untuk mendata kekayaan flora dan fauna di area bukan hanya konservasi, tapi juga di area perkebunan, tetapi terutama di area konservasi. Nah, meskipun kami punya departemen konservasi yang dipimpin oleh seorang head conservation dan ada timnya di tiap lokasi, tapi kan akan sulit sekali kalau hanya bergantung kepada 1-2 orang untuk melakukan pendataan. Karena itu kami menggerakkan seluruh karyawan. Ini approach-nya adalah citizen science. Oh, oke. Jadi seperti saya misalnya ketika saya berkunjung ke lokasi, saya akan diberikan formulir. Kalau saya melihat flora atau fauna yang unik gitu ya, sebenarnya tidak unik juga tidak apa-apa. Yang penting kita lihat, kita dokumentasikan, kalau bisa difoto sehingga tahu lokasinya ada di mana dan seperti apa. Nah, inilah yang nanti akan diberikan atau dikirimkan ke tim konservasi untuk didata. Oh. Jadi dari mulai database yang sederhana, sekarang bahkan tim pendaki sudah mengembangkan web-based database. Oh. Jadi itu akan kelihatan kalau nama floranya apa, faunanya apa, gambarnya seperti apa. Kemudian list di IUCN-nya itu kategorinya ya, statusnya seperti apa. Oke. Ya, jadi kalau dari sejak 2019 sampai sekarang itu sudah ada lebih dari 1.000 orang yang terlibat dalam program pendaki. Ini setiap secara reguler dilaporkan. Fauna-faunanya Bu ya. Beberapa fauna yang mungkin terpetakan ya, teridentifikasi. Betul. Ya. Nah, masing-masing tempat itu ada ikonnya. Kalau di Ketapang di Kalimantan Barat itu ada orangutan. Kemudian di Belitung tarsius, di Sumatera Utara ada tapir, ya, dan sebagainya. Ya, ya. Nah, ini program pendaki ini bahkan sudah beyond company gitu. Jadi di Papua ada tim yang kemudian juga menularkan ke masyarakat sekitar dan membentuk namanya Nagai Anomo, itu artinya sahabat alam. Gitu ya. Kalau di Papua kan tentu challenge-nya juga sangat
sangat sangat unik gitu ya, tidak sama dengan daerah-daerah Betul, lain. setiap daerah Ya, berbeda-beda. terutama karena mereka punya kebiasaan juga untuk hunting. Nah, bagaimana kita prevent hunting itu dari usia dini. Jadi kami juga membuat tools-tools yang digunakan untuk anak-anak, untuk sasaran anak-anak supaya mereka mengerti bahwa oh ya ini statusnya dilindungi misalnya sehingga tidak boleh dihunting. Oke. Ya. Iya, sudah. Sudah, Ya, Ibu, saya ya? kira itu dan Oke. kalau ingin tahu lebih jauh baik tentang ANJ, tentang Sagu Papua, Bueno Nasio, ini ada Instagram yang bisa di-follow, Oh ya. Facebooknya juga. Betul. Pasti dengan waktu yang waktu yang singkat ini, kawan-kawan jadi bisa eksplorasi sendiri dari apa yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Nunik. Sekali lagi terima kasih Bu Nunik atas presentasinya. Terima kasih Kak Saya Tia. juga ingin mempertanyakan beberapa hal, namun saya mau coba lihat Q&A kali ya. Pengalaman dari sesi sebelumnya, ini udah kebanyakan keseruan ngobrol sama narasumber, jadi kasihan nanti para peserta tidak terakomodir pertanyaan-pertanyaannya. Boleh dibantu kawan-kawan panitia, saya bisa melihat Q&A pertanyaan yang sudah ada, atau mungkin sambil menunggu. Waduh, itu Kecil sekali ya. saya agak maju sedikit. Sambil coba agak dibesarkan, mungkin satu dari saya, Bu. Sebagai tadi Bu Nulik juga sampaikan bahwasanya produksi utamanya masih di kelapa sawit. Saya mau ngomong kepala lagi, kelapa sawit. Dan itu adalah komunitas yang monokultur dan banyak dikaitkan sama deforestasi, Bu ya. Ini menjadi hal yang umum juga. Apa yang sudah dilakukan ANJ terhadap hal tersebut, Bu? Dan juga apa hubungannya dengan produk-produk lainnya, dalam hal ini sagu dan juga ada ekowisata yang kita bicarakan saat ini. Oke. Iya. Isu-isu di kelapa sawit tentu sangat banyak ya, dan deforestasi itu termasuk isu material kalau di kelapa sawit gitu. Nah, di ANJ saya akan merefer lagi ke sustainability policy gitu. Jadi ada area-area yang memang kalau deforestasi yang selalu menjadi sorotan adalah di Papua, ya, di Papua. Nah, ada masa di mana ketika perusahaan kelapa sawit menandatangani NDPI, no deforestation, no pit and no exploitation. Ini ANJ terkena imbasnya, gitu ya. Sebenarnya waktu isu itu ada tuduhan terhadap ANJ mengambil langkah cepat, yaitu melakukan moratorium, gitu ya, dan kemudian melihat kembali studi-studi yang sudah dilakukan. Nah, singkat cerita, di tahun 2019 ANJ melakukan selain sustainability policy yang sudah kami buat, kami juga melakukan diskusi dengan perusahaan yang ingin engage kembali dengan ANJ. Nah, salah satu yang dilakukan oleh ANJ itu voluntary action ya, adalah HCS Loss Recovery Area di Papua. Jadi mengidentifikasi area-area mana yang memang area HCS yang sudah dibuka. Itu ada sekitar 2.500 hektar, tetapi kemudian kompensasi atau recovery-nya di Papua itu sekitar 3.000 hektar. Jadi sebenarnya lebih luas dari apa yang teridentifikasi. Nah, kami sendiri sudah mulai resume commercial engagement lagi dengan beberapa buyer yang dulu memutuskan untuk tidak membeli dari ANJ ya, salah satunya dengan Golden Agri Resources. Jadi itu sebenarnya proses re-entry protokol itu yang terjadi dengan Golden Agri Resources. Oke. Ya. Terima kasih, Bu. Dan saya sudah dapat satu pertanyaan di sini dari Evni. Bu Nunik, sejauh mana pelibatan masyarakat dalam program ekowisata Bentara sehingga program ini turut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat? Desa Balok tadi ya, Bu ya.
Ya, nah sebenarnya waktu diinisiasi tahun 2018 itu kan masih proses belajar ya. Betul. Jadi itu fase pertama ya. Awal-awal Ya, ya Bu ya. bagaimana pekerja yang ya sebagai mengertinya agronomi, tapi kemudian harus mengerti wisata gitu, harus menjadi tour leader misalnya. Itu kan perlu persiapan-persiapan. Nah dari proses belajar itu, kemudian bukan hanya bagaimana deliverynya, tetapi juga programnya, termasuk pelibatan dengan masyarakat. Tadi yang belum saya ceritakan adalah di Makam Baluh itu ada daerah sempadan sungai dan ada komunitas nelayan namanya Kertak Nibong. Kertak Nibong. Iya, Kertak Nibong. Menarik Jadi banget. yang dilakukan ANJ adalah bersama-sama dengan komunitas nelayan itu membersihkan dan membangun daerah sempadan sungai itu supaya menarik untuk jalur wisata. Ya, Tadi ada yang perahu ya, iya, susur. betul, ya menyusur, sempadan mungkin ya ya. menyusur sungai. Ada mangrove juga Bu? Ada di situ? mangrove, Oh, kemudian melakukan pembibitan mangrove dan mengedukasi bagaimana ini akan bisa membawa manfaat ekonomi buat mereka. Nah, kemudian kalau tadi ada gambar ibu-ibu yang sedang membuat penyaman tas rotan ya, kayaknya gitu. itu dari kerajinan dari daun lais. Daun lais. Oh, bukan Iya. rotan itu Bu? Ya kalau kita pandan gitu ya, Oh, kalau pandan, mereka ya. lais. Nah, produknya atau buatannya itu kan cenderung kurang berkembang gitu ya. Jadi membuat tas, membuat tikar, kemudian dompet. Nah, ini kami masih dalam proses untuk bisa mengembangkan ke produk-produk lain. Tapi yang pasti di dalam setiap wisata Bentara itu jalur yang diambil juga ke Kertak Nibong dan kemudian juga melihat pembuatan kerajinan daun lais itu sehingga ada interaksi dengan masyarakat. Nah biasanya kan nanti kemudian pengunjung membeli. Bisa membeli. Berarti dari itinerary yang sudah disiapkan dalam ekowisata Bentara itu banyak pelibatan di masyarakat gitu ya? Iya, Termasuk pelibatan Kertak masyarakat Nibong. termasuk salah satu di antaranya. Oke. Iya. Ya. Ada lagi kah kawan-kawan panitia dari Q&A atau mungkin ada chat juga ya? Bisa tolong dilihat nanti disampaikan sambil kita tunggu kawan-kawan. Jadi saya ingatkan lagi, tolong bisa bantu kita semua untuk mengajak konsumen-konsumen lainnya untuk bisa menjadi konsumen yang baik, beli yang baik. Selain pastinya hadiri dan lihat beliangbaik.org, banyak banget booth-booth ya, termasuk booth pesona hutan. Di situ ada produk dan jasa ekowisata hasil hutan. Juga sebarluaskan informasi ini di media sosial yang kawan-kawan punya semua, Instagram, Twitter, wah banyak sekali ya, TikTok mungkin gitu ya, untuk sebarluaskan ayo beli yang baik dan juga pesona hutan. Lagi diketik sepertinya Bu, lagi disalin. Sambil saya buka catatan saya terkait tadi kayaknya udah cukup banyak sagu, kita coba ke ekowisata tadi Bu. Karena ini jiwa petualangan memang sudah merenta-renta Bu ya, untuk pengen banget. Udah lama berarti nggak ke Belitung juga Bu ya? Iya, nggak nengok kita ya? udah setahun lebih kan tidak bisa travel. Ya. Berarti tadi saat ini berarti masih berjalan untuk engagement ke Desa Balok, atau sebenarnya udah seperti semacam timnya dari masyarakat desa kah gitu? Kalau untuk komunitas Kertak Nibongnya tentu itu masih ya kita menguatkan ya, bekerja sama dengan mereka. Tapi kalau untuk situs Baloknya sendiri kami bekerja sama juga dengan pemerintah. Yang perlu dicatat sih area itu masuk di dalam HGU-nya ANJ. Jadi memang itu masuk di dalam monitoringnya. Karena ternyata ada heritage gitu ya. Betul. Ya. Ini Kalau misalnya ada yang mau hadir, mau datang ke sana, Iya. itu kontaknya tadi Bu? Betul, iya. Lewat IG ada atau kontaknya
ke ALC. Sebenarnya bisa ke ANJ juga. Nanti kami akan arahkan ke ALC, Ostindo Learning Center, karena mereka yang mengelola. Video tadi itu bisa dilihat di YouTube-nya ANJ. Oh, ada di Di YouTube situ ya. ada nomor kontaknya atau email yang bisa dihubungi. Oke, kalau nggak salah sesi ini juga akan disiarkan kembali di YouTube setelah diedit oleh panitia, jadi mungkin bisa kembali lagi menonton. Tapi tadi ya ada video-videonya di website tadi, Bu, atau media sosial ANJ? Di YouTube-nya ANJ. Oh, di YouTube, sorry, Ya. di YouTube-nya ANJ. Ini yang ada lagi dari Kakak Yuta. Untuk mengetahui produk sagu terbaik itu bagaimana ya Bu Nuni? Wah, iya benar juga nih, untuk mengetahui produk sagu terbaik. Tapi sebenarnya harusnya udah tinggal beli aja ya produk Sapapua ya gitu. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan harusnya di zoom. Gimana tuh Bu? Mau mengetahui produk sagu terbaik atau sagu baik itu seperti Iya. apa sih Bu? Untuk mengetahui produk sagu terbaik, yang pasti itu ini ada tim, Harus ke tim lapangannya langsung gitu ya. iya, ada expertnya di sini. Boleh nggak saya mengundang expertnya untuk bicara di sini, Bu Nelda? Bisa langsung hadir. Atau sebenarnya tadi ada bukunya juga Bu ya. Saya sebenarnya udah beli tapi saya belum baca. Oh ya ini Bu, saya belum baca sampai selesai nih. Nih, ada buku Sagu Papua untuk Dunia, Seri Pangan Nusantara, produksi Oh iya, Kompas, karena nggak ada ininya ya. dari Kompas. Jadi sebenarnya bisa baca buku ini kawan-kawan. Gambarnya seperti ini ya. Harusnya masih ada ya Bu ya, masih bisa di... Masih. Mau pesen di di Tokopedia-nya Sapapua juga ada bisa. di marketplace, Iya, Tokopedia ada di juga. marketplace. Iya. Oke. Nah, kalau dari mungkin cerita olahannya mungkin Bu ya. Iya. Olahan sagu kan tadi banyak banget ya Bu ya. Dan sampai saat ini pengamatan saya itu masih eksperimen juga. Iya. Oh iya, sambil kita sambut timnya Bu Nunik, ada Bu Nelda. Halo Bu Nelda. Halo Pak. Kelihatan sih di sini jadi dipanggil. Oke. Iya. Tadi ada yang nanya soalnya dari Kak Yota, untuk menguasai produk sagu terbaik itu bagaimana? Iya, jadi Bu Nelda ini adalah head komersial di ANJ. Beliau juga yang mengepalai kitchen lab. Jadi Ya. di Bueno Nasio itu jadi satu dengan kitchen lab-nya. Jadi di mana timnya Bu Nelda ini selalu bereksperimen Ya. dengan menu-menu tadi itu. Nah, Bu Nelda tadi pertanyaannya untuk mengetahui Produk sagu. produk tepung sagu, Tepung sagu yang yang baik itu Oh, oke. Sebenarnya kalau untuk benar-benar mengetahui itu perlu dianalisa lewat labnya. Jadi seperti kadar air yang ada di dalamnya itu harus di bawah standar tertentu. Karena kadang ada pati sagu yang diolahnya itu mungkin secara tradisional dia itu nggak tahan lama. Dia nggak tahan lama karena kadar airnya cukup tinggi sehingga bisa tumbuh bakteri-bakteri atau jamur-jamur yang actually ada racunnya, jadi Oh, tidak wow. aman untuk dikonsumsi. Oke. Jadi dia harus kering, free flowing, artinya bentuknya memang seperti tepung yang nggak basah dan tidak berbau. Jadi kadang ada orang yang bilang, oh bau sagu itu asam. Sebenarnya nggak. Kalau produk sagu kami Papua itu kalau dibuka itu sebenarnya aromanya itu sangat-sangat netral dan itu adalah sagu yang baik. Dan saking netralnya itu sebenarnya dia bisa membangun taste dari produk masakan yang di mana itu digunakan. Jadi taste rempah-rempah yang digunakan atau spices yang digunakan itu lebih keluar dengan sagu yang baik gitu. Jadi sebenarnya harusnya sagu yang baik itu nggak ada bau asamnya. Oke. Waduh, ini menarik banget dan bisa jadi 4 SKS kita ngobrolin sagu. Makanya sekali lagi bisa lihat buku ini, kita belajar bareng-bareng. Knowledge is power dan ini kekayaan kita ya, Bu Nelda, Bu Nunik ya. betul, sagu. iya. Kita akan dari buku ini kita akan tahu sejarahnya, Ya. kemudian sebarannya, Oke. dan kemudian upaya-upaya yang udah dilakukan juga untuk bisa
mengembalikan kejayaan Oke, sagu. ya. Dan ngomongin produk yang baik, sebenarnya sagu sudah ada, salah satunya produksi Sapapua yang bisa dikonsumsi, dicoba bagi yang belum pernah gitu ya, yang mungkin taunya sagu itu Iya. papeda. Ya. Saya dulu Kalau- juga taunya gitu ya, iya. papeda aja gitu. Tapi ternyata sebenarnya bisa Iya. dibuat. Kalau penasaran sebetulnya ke Bueno Nasio itu Bueno udah Nasio. langsung bisa mencoba produk jadinya Oke, Iya. restoran Bueno Nasio Iya. di Jakarta, di Jakarta di Kuningan di ya? Menara BTPN. Menara BTPN. Oke, nanti bisa langsung apa Bu ininya? Media sosialnya mungkin bisa disebutkan sekali lagi. Untuk Instagramnya @bueno.nasio. Sementara untuk Sapapua itu @sapapua.sagu. Oke, ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum mungkin nanti kita lihat barangkali ada lagi yang mau bertanya. Kalau nggak salah tadi Bu Nunik juga sempat cerita bahwasanya memang sagu itu kan pohon alam ya, khususnya banyak di Papua. Kalau tidak Iya. panen itu akan semacam Betul. lapuk Iya, atau betul. gitu ya. Iya, jadi memang ini kekayaan yang belum dimanfaatkan. Tadi makanya saya sampaikan sagu ini ironi gitu. Indonesia sebenarnya sangat kaya, tetapi sagunya dibiarkan sia-sia. Jadi tanaman sagu itu kalau sudah waktunya dipanen tapi tidak dipanen, dia akan mati sia-sia. Ya sementara kita punya 5,5 juta hektar gitu. Sebelum ada industri anjak di situ, berarti sudah ada sebenarnya semacam komunitas berbasis masyarakat yang memproduksi secara tradisional gitu mungkin. Iya, memang dilakukannya skala masyarakat. Skala masyarakat Iya, gitu. jadi yang Mereka disampaikan. konsumsi sendiri. Iya. Dan dengan adanya industri anjak, apakah itu ada gangguan atau justru anjak bagaimana mengutilize komunitas yang sudah ada atau masyarakat yang sudah ada? Ya, yang pertama-tama tentu pekerja yang terlibat di Anjak itu mayoritas adalah pekerja lokal. Memang butuh waktu karena dari masyarakat yang hunter gatherer tiba-tiba harus loncat ke industri gitu ya. Nah ini peran kami juga untuk mendampingi mereka. Kemudian untuk masyarakat, manfaat yang diperoleh oleh masyarakat, ada program-program bukan hanya sekedar warung mama, tapi juga program pendidikan dan program-program lain yang kami kerjakan untuk masyarakat. Oke, terima kasih Bu Nunik, Bu Nelda. Sepertinya waktu juga yang memisahkan kita, tapi aku Iya. pengen dong diberikan, dan kawan-kawan pastinya yang di sini diberikan semacam closing statement dari sesi acara ini, khususnya tentang bagaimana menjaga pesona hutan Indonesia. Dalam hal ini kita tadi udah bicara hampir sejam hasil hutannya, entah itu produk, dalam hal ini sagu, dan juga ekowisata sebagai salah satu hasil hutan yang lestari. Iya. Boleh Bu Nelda atau Bu Nunik duluan? Iya, Indonesia memang kaya ya, hutannya juga sangat kaya. Tetapi kadang-kadang masih ada pertentangan bahwa siapa yang paling tepat untuk mengelola hutan itu. Saya pikir kita sekarang sudah bukan waktunya untuk pointing fingers, tapi justru harus membuat collaborative effort. Jadi perusahaan dari industri manapun juga bisa memainkan peran ya. Contohnya tadi kita sudah memberikan beberapa contoh apa yang dilakukan perusahaan kami. Nah, khususnya tentang sagu, saya mendorong kawan-kawan yang bergabung di acara ini untuk at least give sagu a chance gitu. Jadi Give sagu a chance in your kitchen, gitu. Betul, coba kalau belum berani untuk mengolahnya ya coba produknya, datang ke Bueno Nasio, kemudian belajar bagaimana. Sebenarnya ini bukan untuk ANJ, tetapi untuk Indonesia. Gitu ya. Kemudian buat yang suka jalan-jalan, saya undang untuk bisa menikmati wisata Belitung ya, Bentara. Oh,
Thank you Bu Nunik, Bu Nelda. Ada yang mau ditambahkan? Ya mungkin menambahkan dari Bu Nuni ya, mungkin kalau masih belum comfortable gitu pakai sagu di kitchen, kalau belum sempat ke Bu Indonesia, sebenarnya ada beberapa produk olahan yang kita jual juga di marketplace di Tokopedia juga udah ada. Jadi ada mie sagu segar yang memang kita buat di Buena Nacio itu udah available juga di Tokopedia kita. Jadi bisa juga nih mungkin teman-teman yang mau nyoba mengganti mie terigunya gitu ya dengan sesuatu yang gluten free, no preservatif, itu mungkin bisa coba beli di Sapakua. Oke, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan buat kita semua dan kawan-kawan, tepuk tangan digital ya. Terima kasih Bu Nunik Maharani selaku Group Head Sustainability and Corporate Communication INJ Group, Bu Nelda juga yang tiba-tiba diajak di sini hadir. Yes. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton, mendengarkan, dan sekali lagi kami ajak untuk mari membantu supaya semakin tersebar konsumen yang baik, gerakan dan kampanye Ayo Beli Yang Baik, khususnya juga produk-produk hasil hutan lestari. Bisa mampir ke booth Pesona Hutan di beliangbaik.org. Oh iya, tadi bagi dua penanya bisa direct message atau DM ke Instagram @hutan_id untuk mengklaim hadiahnya ada hasil hutan sagu yang bisa diberikan. Sekali lagi terima kasih, selamat sore, selamat berbuka dengan sagu atau jalan-jalan virtual ke Hutan Indonesia. Saya Christian Natali dari Hutan Itu Indonesia, mohon pamit. Selamat sore, bye. Ya, oke. Terima kasih Kak Christian Natali yang sudah memandu talk show yang seru banget di sore hari ini. Teman-teman, talk show tadi adalah talk show terakhir di hari ini, tapi teman-teman jangan khawatir karena hari ini adalah hari kedua sebelum terakhir. Jadi masih ada hari esok. Karena kegiatan Beli Yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021 masih berjalan dari tanggal 20 sampai 24 April. Jadi masih ada satu hari lagi yaitu hari esok, di mana diskusinya itu juga akan lebih menarik lagi dan akan ada performance dari pengisi acara yang rahasia deh. Pokoknya seru banget kegiatan yang akan kita lakukan besok. Jangan lupa sering ceki-ceki di www.beliangbaik.org karena akan ada games yang diumumkan periodically. Jadi lihat-lihat aja agendanya. Di situ juga talk show-nya akan ada beberapa yang menarik, ada yang interaktif juga. Jadi sering-sering dilihat, sering diceki-ceki. Terus jangan lupa juga ikutan di games dan giveaway-nya karena kita punya merchandise dan hadiah yang menarik. So stay tune terus, masih ada satu hari lagi. Begitu yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman di acara-acara kita yang sudah dilakukan dan satu rangkaian di hari ini. Sampai jumpa besok dan salam lestari. Bye.